Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan hasil diskusi dan kerja kelompok kami terkait masalah proyek desain jaringan pada gedung akuntansi lantai 3 kampus 2 Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri adalah Hairul Umam dengan NIM 425 16026. Jadi, pada langkah pertama, kami mengumpulkan persyaratan-persyaratan, fakta di lapangan, serta apa yang menjadi kebutuhan klien dalam penggunaan jaringan internet. Untuk pertanyaan-pertanyaan wawancara adalah sebagai berikut. Misalnya yang pertama adalah berapa satu kelas, di mana saja ruangan yang pernah ditempati belajar di gedung AK lantai 3 kampus 2, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kondisi real ruangan yang ada di lantai 3. Dari keseluruhan lab yang ada di lantai 3 ini, hanya 3 yang digunakan sebagai lab untuk praktikum dan mempunyai PC atau komputer. Yang pertama adalah lab komputer 1, lab komputer 2, dan lab komputer ketiga. Selanjutnya adalah kapasitas ruangan. Jumlah mahasiswa untuk setiap ruangannya setidaknya berjumlah 25 orang dan ada juga yang 24 orang. Ditambah 2 orang dosen untuk mata kuliah praktek dan 1 orang dosen untuk mata kuliah teori. Sehingga setidaknya dalam satu kelas ada 25-27 orang di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah informasi fungsionalitas ruangan di gedung akuntansi lantai 3. Dari ketujuh ruangan yang ada di lantai 3, 6 diantaranya yang paling sering digunakan untuk pembelajaran. Dari 6 tersebut, 3 diantaranya diberikan fasilitas komputer, yakni pada lab komputer 1, lab komputer 2, dan lab komputer 3. Kemudian yang kelima adalah informasi ukuran setiap ruangan di gedung akuntansi lantai 3. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh narasumber, telah terjadi perubahan nama dan fungsionalitas di beberapa ruangan. Sehingga untuk data yang real, itu kemudian didapatkan seperti pada slide yang ditampilkan. Bagian keenam adalah informasi pengumpulan data yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara terhadap klien. Jadi untuk pengumpulan datanya, kami menggunakan 2 metode, yakni wawancara dan survei menggunakan kuesioner. Dari hasil wawancara yang kemudian telah dilakukan terhadap klien, maka menghasilkan poin-poin yang sesuai dengan slide yang ditampilkan. Kemudian B adalah kuesioner. Mekanisme penyebaran kuesioner ini dilakukan melalui via WhatsApp dengan pemanfaatan Google Form. Adapun hasil survei yang didapatkan sesuai dengan slide yang ditampilkan. Pada tahapan kedua ini atau step kedua ini merupakan tahapan analisis yang dianggap perlu dalam mendesain jaringan pada lantai 3 gedung akuntansi kampus 2 PNUP. Adapun hal-hal yang dilakukan yang pertama, identifikasi rencana aplikasi. Adapun application type-nya, emailnya menggunakan nama @student.poliopg.ac.id, sistem informasinya Moodle e-learning dan simak, web browsingnya Mozilla Firefox dan Chrome, kemudian video on demand-nya Google Meet dan YouTube. Database-nya Oracle dan customer support-nya Moodle e-learning. Kemudian identifikasi layanan infrastruktur. Adapun layanannya ada 5, yaitu security, QoS, network management, high availability, dan mobility. Kemudian mengidentifikasi tujuan organisasi. Adapun tujuan dari organisasi yaitu increase competitiveness, reduce cost, dan mengimprove customer support. Dan add new customer service. Kemudian mengidentifikasi hambatan organisasi. Budgetnya sebesar 30.707.300, personelnya engineering, kebijakannya tidak ada, dan scheduling, yaitu menambahkan perangkat sesuai dengan jadwal pendanaan. Mengidentifikasi tujuan teknik. Total dari ke-6 ini harus berjumlah 100. Kemudian mengidentifikasi hambatan teknisnya, yaitu adapun technical constraint-nya, hambatannya yaitu existing wiring,
bandwidth availability, dan application compatibility. Estimasi biaya perangkat pada jaringan. Pertama, router. Terdapat 5 interface, jumlah yang digunakan 1, harganya 1.350.000. Yang kedua, switch. Adapun 48 interface, harganya yang digunakan, jumlah yang digunakan 3 dengan harga 5.370.000, dan 8 interface yang jumlah digunakan 1 dengan harga 500. Ketiga, access point. Jumlah interface, 1 interface dengan jumlah yang digunakan 7. Harganya, total harganya 2.197.300. Dan keempat, CPU for server dengan 1 interface dengan jumlah yang digunakan 1 dengan harga 10.600.000. Monitor for server, jumlah yang digunakan ada 1 dengan harga 2 juta. Keenam, printer dengan interface USB 2.0 yang jumlah yang digunakan ada 6. Total harga 13.800.000. Dan yang ketujuh, kabel UTP dengan cat type 5E 50 pieces yang jumlah yang digunakan 3 dengan total jumlah harga 318.000. Dan yang terakhir, konektor RJ45 dengan type-nya 5E 20 pieces, jumlah yang digunakan ada 6 dan jumlah harganya 288.000. Biaya total pembelian alat ada 30 dengan jumlah 30.077.300. Biaya instalasi 75.000 dan biaya perawatan 20% dari total, yaitu 6.015.460. Jadi di sini ada 3 lab yang menggunakan PC. Jadi satu lab itu menggunakan 26 PC, jadi 26 untuk mahasiswa, kemudian 1 untuk dosen. Kemudian setiap ruangan itu memiliki 1 access point. Di sini terdapat 7 ruangan. Lab komputer A itu tidak memiliki PC, hanya menggunakan printer dan access point. Kemudian di lab komputer B juga seperti itu. Kemudian sama halnya juga dengan di lab multimedia. Kemudian di masing-masing lab itu memiliki maksimal 60 host. Kemudian pada gedung aula mini hanya digunakan juga sebuah access point, 1 access point. Kemudian di sini pada access point dibatasi sebanyak 100 host. Kemudian untuk rancangan pengalamatannya bisa dilihat pada tabel tersebut. Ini adalah alamat IP untuk ISP-nya terhubung dengan internet. Kemudian ini adalah alamat IP gateway untuk jaringan komputer lab komputer 1, 2, A dan B. Di desain jaringan ini menggunakan 5 jaringan, sama seperti dengan rencana pengalamatan. Jadi setiap lab itu memiliki 60 host. Kemudian di sini di koridor juga, ini juga ada 1 jaringan khusus untuk koridor. Jadi untuk koridor itu dia 254 host. Ini 1 blok subnet untuk koridor. Kemudian ini adalah rancangan bandwidth, estimasi bandwidth setiap ruangan. Jadi di lab komputer 1, 2, dan 3 yang memiliki PC itu bandwidthnya itu agak tinggi karena dia menggunakan aplikasi untuk praktikum.
Kemudian di lab komputer A, B, dan lab multimedia yang hanya menggunakan WiFi itu menurutnya 32 kbps, sama dengan di aula dan koridor. Jadi jumlah bandwidth keseluruhan itu ada 26 Mbps setiap hostnya. Kemudian ini adalah rencana pengkabelannya sama sesuai dengan yang ada pada desain topologi. Jadi pada desain kali ini kita akan menggunakan metode routing menggunakan protokol RIP/2 karena jaringannya tidak terlalu luas, jadi kita gunakan saja RIP/2. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.